ya generasi kaum muslimin di segala usia itu menjadi sosok-sosok yang kreatif, yang mengguncangkan surganya Allah begitu. Kalau seorang muslim itu memang seharusnya kreatif begitu ya, tetapi kreatifnya harus mengarah pada tadi keislaman dia, karena dia spesial tadi ya. Allah itu sudah ngasih Al-Quran yang spesial, isinya spesial begitu ya, sangat istimewa, beda dengan yang kondisi sekarang ini tadi ya. Tahu nggak kenapa kita itu kok beda tadi ya? Rasanya itu yuk sakjane gitu ya, di Citayam ataupun di Jember Fashion ya, GFC gitu ya. Terus kemudian di 17 itu sebenarnya semuanya juga muslim semua loh mbak, iya. Tapi kenapa kadang-kala itu ya suka-suka mereka gitu ya, suka-suka mereka. Ada yang mau buka aurat tadi ya, itu kayaknya nggak malu gitu ya. Yang lihat kadang yang malu, apalagi yang sering hadir di forum-forum yang penuh kemuliaan gini, kadang-kala itu ya seringnya malu, kok gitu sih perempuan ya, kok gitu sih laki-laki. Tapi apa daya, biasanya begitu ya, ikut seneng aja gitu ya, karena itu serasa menghargai budaya begitu ya, menghargai budaya negeri ini. Padahal sebenarnya kita semakin dijauhkan dari keislaman kita ya, makanya ada istilah sekuler mbak Dia ya sama mbak Vivik ya. Insya Allah ini sudah viral ya, istilah sekuler ini sudah dikenal ya, artinya orang-orang yang nggak senang sama Islam itu semakin menjauhkan gitu ya. Kalau Islam itu hanya ada di situ aja tuh, hanya ada di masjid aja gitu, itu baru kenal Allah nanti di situ. Kalau di halamannya itu nggak kenal ya, sudah kalau sudah keluar dari balai utamanya masjid gitu ya, itu berarti Islamnya sudah ditaruh dulu. Sekarang kita langsung beradaptasi dengan lingkungan sekeliling yang saat ini jauh dari Islam. Nah, makanya dikenal dengan istilah sekuler. Citayam pun tadi juga seperti itu ya, yang diuraikan sama Mbak Vivik itu ya. Budaya dari luar masuk. Budaya dari luarnya apa? Orang muslim itu nggak diajari loh buka-bukaan terus apa ya istilahnya bangga gitu ya, berlenggak-lenggok, apalagi terus sama pejabatnya itu dikasih acungan jempol dan dikasih karpet merah. Kalau di dalam Islam kan nggak begitu. Pernah nggak Rasulullah itu terus mengizinkan gitu ya, ya silahkan gitu ya, kalau yang muslimah itu mau buka aurat silahkan gitu. Rasulullah pernah nggak kayak gitu? Nah, Rasulullah itu jaga kita gitu, memberi teladan ke kita ya, karena ada di nanti ya sama Mbak Vivik insya Allah akan dikokohkan lagi ya lewat ayat, salah satu ayat atau mungkin Mbak Dia ya, karena di situ ada artinya bahasanya Rasulullah itu memang teladan terbaik kita. Nanti kontekstual lengkapnya bisa disampaikan rincinya ya. Jadi Rasulullah itu uswatun hasanah kita, jadi sangat hati-hati begitu ya. Buka aurat dicek dulu, ini disenangi Allah apakah enggak, perintahnya Allah ataukah enggak ya gitu. Kalau sekarang enggak ada mikir gitu ya, kalau mau mikirin Allah ketika ibadah aja, tapi kalau sudah di luar ibadah itu suka-suka saya begitu, atau suka-suka kita. Nah, kenapa? Karena budayanya orang barat tadi masuk ke kita ya, lenggak-lenggoknya begitu ya, kemudian nggak kenal agama, itu serasa sudah jadi nyawanya kita saat ini. Benar kerudungan iya, tapi gitu tadi ya, tapi kedekatan dia sama Allah menuju ini tadi ya, ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah itu serasa nggak ada gitu ya. Jadi kreatif itu boleh begitu ya, di dalam Islam itu sangat boleh, karena itu memunculkan gagasan yang baru, yang unik ya, sama kayak anak kecil-kecil itu yang sedang berkreasi menunjukkan bakat minatnya. Tetapi tadi ya, seorang muslim itu harus tahu bahwasanya karena Islam itu spesial, dia punya aturan, maka harus sesuai dengan aturan Islam. Nah, lalu Islam itu mengarahkan kreativitasnya kayak gimana? Apakah sama dengan tadi orang-orang sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan? Ternyata enggak. Ya, jadi Islam itu mengarahkan kita, emak-emaknya, adik-adiknya yang masih kecil-kecil, imut-imut itu ya, kayak anak-anak saya itu tadi, kemudian sama yang generasi muda seangkatan Mbak Vivik ini, mengarahkan semuanya itu ya, generasi kaum muslimin di segala usia itu menjadi sosok-sosok yang kreatif, yang mengguncangkan surganya Allah begitu ya. Jadi kreatifnya tuh kreatif yang berbuah surga, kreatif yang mengarah pada kekokohan keimanan dan ketakwaan dia. Nah itu makanya diarahkannya sampai ke sana.
Ya, jadi hati-hati kalau tadi sudah ada gambar-gambarnya di situ ya, coba dilihat. Kalau seandainya itu terus berulang ya, terus terjadi, kira-kira gitu ya, menurut hati kecil jenengan ya, itu apakah kita terutama di Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih baik? Ya, apakah akan menjadi bangsa yang lebih baik, muslimah yang lebih baik? Tidak. Tidak sama sekali ya. Ini masih di area Kalisat ya. Nanti coba kalau kita di Jakarta terus kita ngadain forum yang sama kayak gini, kita tanyain ke mereka, apakah Jakarta akan lebih baik dengan acara-acara yang seperti itu? Kita juga enggak. Nah, artinya apa ibu-ibu? Ini bukan hanya satu masalah gitu ya. Masalahnya itu banyak. Ya, masalahnya itu banyak. Yang muda-muda diserang dari sisi fashionnya. Nah, yang lenggak-lenggok itu tadi ternyata kalau Mbak Vivit bilang yang laki dan kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki. Ya, kalau di sini pernah dengar LGBT nggak ya? Pernah ya. Jadi lesbike itu ya, yang laki suka laki, yang perempuan suka perempuan atau dandannya. Nah, itu masuk di situ ya, masuk di budaya-budaya barat yang sedang dikerahkan gitu ya, di forum-forum yang ada di negeri ini utamanya gitu ya. Jadi yang namanya kreativitas itu gitu ya, kreatif itu berarti memunculkan ide atau gagasan baru, itu yang kita pegang. Apakah boleh di dalam Islam? Boleh. Syaratnya apa gitu ya? Syaratnya harus sesuai dengan aturan-aturan Islam, aturan-aturan dari Allah, karena Islam itu spesial ya, mengajak kita ke surga. Kalau tadi masih galau gitu ya, maka dikokohkan lagi ya, dikokohkan lagi biar nggak galau, supaya terhindar dari sekuler tadi ya. Arahnya kemana? Kreativitas itu untuk membentuk ya, membentuk generasi-generasi kita, termasuk emak-emaknya, karena emak-emak itu juga tetap kreatif kan ya di era kecanggihan teknologi sekarang, dan mengarahkan para generasi-generasi kita mulai dari usia dini sampai usia menjelang balik atau bahkan sudah balik, itu menjadi sosok-sosok yang unggul di mata Allah gitu ya. Jadi yang dirindu surga, istilahnya menjadi generasi yang dirindu surga, insya Allah itu ya.